Oke. Oke, Rik. Sebenarnya keren banget sih jalan hidupmu gitu loh ya. Yang niatmu apa, kamu dapetin apa gitu. Yang kamu nggak kebayang, malah kamu tuh disiapin untuk satu hal yang lain yang nggak pernah kamu bayangin gitu loh ya. Hanya sekedar kamu cuman pengen merubah mindset orang terhadap dirimu, malah kamu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pertolongan untuk keluargamu. Ini yang tadi aku bilang bahwa wanita itu wanita penolong gitu loh. Gimana kamu sebagai istri, kamu pasti harus nolong suami dan segala-galanya gitu ya. Oke, Rik, terlepas dari semua ini, aku tuh tahu banget kamu itu gimana ya, bentar-bentar ngadu sama orang tua, maksudnya masih merengek-rengek. Tapi ngelihat kamu yang hari ini, aku ngerasa kamu berubah banget gitu loh ya. Kontribusi Taiwan untuk kedewasaanmu itu ternyata besar banget gitu loh. Jadi kamu banyak berubah dan banyak bisa melihat orang lain, nggak lagi mementingkan diri sendiri ya. Pokoknya udah banyak lah yang berubah ya. Yang pasti bahwa apapun yang terjadi ke depan, seperti yang tadi kamu bilang, ya udah mulai aja terus ngelibatin Tuhan, semuanya akan berubah sesuai, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya, tapi semuanya jadi lebih baik gitu ya. Misalnya kamu ketemu papamu hari ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke papamu dengan semua yang sudah kamu lakukan, cerita-cerita yang ya mungkin papamu nggak tahu, tapi setelah sampai di sini, apa sih yang pengen kamu bilang sama papamu? Aku terlalu banyak lamaran kayak gini. Buat ayahku, buat bapak, ya bukan buat bapak, buat bapak sama ibu ya. Aku mau ngucapin maaf, beneran maaf. Aku kayak ngerasa didikan bapak ini ada loh, ada saat aku berada jauh dari bapak. Jadi gak usah khawatir gitu. Dan aku minta maaf karena aku banyak yang nyusahin dulu. Dan tahun depan aku mau pulang buat bapak sama ibu. Mungkin aku nggak bisa ngasih secara material kayak aku waktu di sini ya kan, nggak bisa memberi yang kayak di sini. Cuma aku ingin ada gitu loh, ingin ada di waktu bapak sama ibu butuh di rumah gitu. Aku ingin berada di samping bapak dan aku ingin ada di saat sekarang, di saat ataupun nanti saat bapak pun, ibaratnya entah bapak dulu entah aku dulu, ingin terus berada di samping bapak gitu, di samping keluarga di rumah gitu, buat orang tuaku. Itu yang aku mau sampaikan. Oke ya. Pastinya papamu juga apa sih ya, bersyukur punya anak seperti Rika yang hari ini ya. Udah banyak berubah gitu. Oke, Rik, ini terakhir nih, apa rencanamu 5 tahun ke depan? Entah kamu masih di situ atau kamu harus balik, apa rencanamu yang akan kamu kerjakan 5 tahun ke depan? Sih rencana aku di rumah ya Kak ya. Aku kayak gini, rencana 5 tahun ke depan, aku ingin lebih berguna buat orang gitu, buat orang lain ya. Entah materi, entah apa. Aku dulu aku diajak seseorang, pernah main ke Lembang ya kan ya. Aku yang ngajak kakak sendiri kan itu, waktu itu kakak yang ngajak. Pernah nggak? Masih ingat nggak? Dulu waktu kita di Bandung, kakak ngajak aku main ke Lembang. Bukan main sih, itu kayak kakak perkumpulan jamaat kakak di Lembang. Kakak masih ingat? Iya, pernah. Oke, aku pernah ajak kamu ke tempat temanku yang punya, terus aku agak lupa. Nah, emang kenapa setelah kita kunjungan itu ada apa gitu? Mungkin kakak nggak ada pikiran dari sana. Waktu itu kita kan malam ya kan nyampe sana. Kakak pernah cerita waktu itu ada satu jamaatnya yang waktu kakak kumpul itu di gereja tempat kakak itu kan kayak dia mengabdi buat mengabdi di jalur Tuhan, ya kan, mengabdi di jalur Tuhan. Oh iya, yang benar yang ngumpulin orang-orang yang mohon maaf nggak ini ya di pinggir jalan. Oh iya, aku ingat.
Kamu masih ingat gitu? aku udah lupa loh. Dulu kan mau ngomong ke kakak waktu itu kan, tapi aku kayak gimana gitu ya. Tapi mungkin sekarang aku ingetin lah dia, kayaknya dia inget lah aku gitu. Waktu itu aku gini ya kan, aku kan berada di dina. Aku berharapnya gini, aku tetap Allah memberi aku rizki itu agar aku bisa menjadi tetap berada menjadi dinatur tetap di salah satu panti di salah satu panti asuhan yang sekarang aku per bulannya aku jadi donatur tetap di sini sana. Dan aku berharapnya tuh aku terus bisa bisa menjadi apa kayak gini loh Kak, bisa menjadi donatur tetap di sana gitu loh Kak. Terus gini kayak aku nggak cuma melibatkan, mungkin aku siapa tahu aku nanti tenaga aku, apalagi siapa tahu aku sendiri yang bisa membuka di nanti waktu aku pulang di Indo, aku pin kayak gitu gitu loh Kak. Dan tahu nggak Kak, aku tuh kayak gini, orang mungkin lebih bangga mempunyai ATM yang jumlahnya mungkin jutaan atau ratusan gitu ya kan, kayak mungkin mereka bahkan senang kayak gitu. Kalau aku tuh kayak mikir kayak gini, kayak aku lebih senang kalau aku bisa memberi lebih banyak saat aku berdinator gitu loh Kak. Kayak ada kepuasan yang gimana, kayak orang kayak gimana, kayak melebihi orang yang walaupun di ATM-nya punya banyak uang, walaupun dia punya kehidupan yang mewah ataupun yang itu, kayak nggak ada kepuasan yang melebihi itu gitu loh Kak. Jadi aku ngerasa aku ingin 5 tahun ke depan aku pingin terus berada di jalur apa, pingin terus menjadi donatur itu ya. donatur. Dan kamu punya mimpi punya panti sendiri? Pingin, aku mimpi kayak gitu. Tapi aku kayak gini Kak, aku berharap nggak mungkin ya. Jadi berharap nggak bakalan. Jadi kalau aku berharap aku pingin, berarti aku mendoakan kan secara aku mendoakan, tapi aku berharap enggak mungkin untuk ya waktu itu kalaupun aku nggak mendirikan sendiri, kalau mungkin ada keinginan aku ingin mendirikan, kalaupun aku nggak keinginan aku berguna untuk sekarang yang udah ada gitu loh kan. Aku nggak berharap ya kan nantinya aku nggak, jangan sampai lah nanti di kedepannya nggak pingnya kan kayak gitu kan Kak. Itu ada satu kepuasan ya Kak. Mungkin Kakak bilang kayak gini, oh mungkin yang dirasain salah satu bapak sama ibu satu, ya dia suami istri kan ya kan? Iya, suami istri. Sampai dia ngejagain banget loh waktu itu di jamaah, sampai orang yang bayangin seorang yang maaf ODGJ ya kan, kayak dia kan kayak gak, sampai dia tuh bisa ikut berdoa kayak gitu. Itu bukan suatu hal yang mudah loh, apalagi kayak ngerawat dia loh, bertindak langsung gitu. Dan kayaknya apa yang dia rasain bener apa yang aku rasain sekarang gitu loh Kak. Dan kayaknya ini kayaknya sesuatu yang Allah kasih reward buat aku gitu loh Kak. Ibaratnya bukan kayak banyak orang ini kayak gini nggak bakal kekurangan, ibaratnya kamu pasti ada aja kayak gitu. Dan ini benar yang dijanjikan Allah, ini benar gitu. Dan dari situ kayak pasti kayak ngerasain kepuasan itu yang tersendiri, yang beda gitu loh Kak. Aku nggak kebayang loh Rik. Kamu tahu nggak, setiap orang pasti berusaha pulang misalnya ya, kegambaran orang modal usaha buat dia ngelakuin pekerjaan yang lebih melanjutin kehidupan. Aku nggak tahu kalau kita itu nggak sengaja ya waktu itu ke Lembang itu ya Rik ya, yang karena aku nggak punya motor, aku minta kamu nganter ya. Aku minta kamu nganter. Aku nggak tahu bahwa perjumpaan kita, kunjungan kita ke sana itu membuahkan satu mimpimu yang akan kamu kerjakan. Tapi aku nggak habis gini loh Rik ya. Kita nggak pernah tahu apa yang kita alami hari ini tujuannya apa gitu loh ya. Kita nggak akan pernah kebayang gitu loh. Kamu juga nggak akan tahu kenapa kamu akhirnya dibawa ke Taiwan. Tapi ternyata yang Maha Kuasa itu punya planning yang di luar
pemikiran kita, yang kamu akhirnya bisa menjadi orang yang bisa menolong finansial keluarga saat pandemi, bisa menolong adikmu tetap kuliah, itu kan nggak ada di dalam perencanaan hidupmu kan ya. Nah, juga satu lagi, kita nggak pernah planning. Habis kita dari Lembang itu juga kita nggak ada ngomong, nanti kita gini-gini ya, gini-gini, enggak kan? Enggak ada. Dan bahkan aku itu udah lupa loh. Aku udah lupa kalau kita pernah ke Lembang ngelihat orang-orang yang dilayani sama pasangan suami istri ini, yang ngurus orang-orang di pinggir jalan yang nggak waras ini. Aku merasa itu urusanku, aku ke temanku, dan ya udah. Tapi ternyata itu kamu kandung jadi satu kerinduan dan impianmu kamu balik dari Taiwan, itu yang kamu pengen kerjain. Aku nggak kebayang, Rick, sumpah. Aku nggak kebayang, tapi ini keren banget sih. Menurutku ini keren banget. Kamu benar-benar punya hati mulia, dan aku jangan pernah gini loh, Rick. Jangan pernah takut atau malu nyampein ini ke orang lain gitu loh. Nyampein apa hal baik. Mungkin orang bakal berpikir gini, gitu doang mah disounding biar ketahuan kebaikanmu atau gitu. Nggak usah peduli sama kalimat-kalimat seperti itu. Karena gini loh, ibaratnya kalau lampu kamu nyimpan di bawah meja, itu nggak akan menerangi gitu loh. Kamu nggak ada manfaat gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya kebaikan yang kamu buat itu kamu ya tunjukin ke orang lain, itu semua orang bisa lihat, dan itu bisa menjadi motivasi, kesaksian untuk orang bisa ikut, itu lebih berdampak, bener nggak sih? Nah, jadi ayo tunjukkan apa yang kamu bisa lakukan supaya orang mungkin termotivasi. Aku nggak tahu kalau kamu bakal punya mimpi seperti ini setelah kita pergi ke sana, ke Lembang gitu kan ya. Tanpa aku ngomong gitu loh, tanpa kita kayak, dan kita nggak ada planning nggak sih? Aku ngomong, nggak ada ngomongan ya. Malah kita obrolannya apa? Main ke wisata mana, benar nggak sih? Bambu Gajah atau apa? Itu yang kita obrolin kan sepanjang jalan. Gitu, iya kan, malamnya kita jalan di mana ya, kayak gitu. Iya, tapi ya itu luar biasanya bahwa Tuhan itu memakai kita dengan cara Dia sendiri. Bahkan yang tadi awal kamu bilang, aku ini anak nggak pinter, aku anak nggak bisa secara akademik, itu nggak akan menjadi parameter kita itu dipakai buat apa, ya nggak sih? Kita disiapin buat apa? Itu bukan sesuatu yang menjamin bahwa kamu pintar, kamu akan dipakai untuk hal-hal yang besar, enggak gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa insecure dengan keadaan atau apa ya. Ya aku salut banget sih, Rick, ngelihat kamu yang udah independen banget sih. Hidupmu udah yang bukan mementingkan kamu lagi, mementingkan gimana gue make up-nya bagus atau gaya hidupku gimana, gadgetku oke atau enggak. Kamu udah enggak peduli sama itu. Kamu masih di dalam umur yang muda ini, tapi kamu melihat orang lain. Aku ngerasa bahwa nggak semua bisa ngelakuin itu, Rick. Nggak semua orang bisa mempunyai mindset dan mimpi seperti kamu gitu. Seandainya kamu nggak menerobos keinginan hatimu untuk pergi ke Thailand, mungkin kamu nggak punya pengalaman seperti ini ya. Tapi ini karena kamu berani gitu kan ya. Benar-benar konyol sih sebenarnya, awalnya konyol, tapi jauh dari kayak tujuanku pengen kesini apa, kan tujuan kesini pengen ngebuktiin dan pengen pulang cari modal yang banyak, ibaratnya kan kayak gitu kan Kak. Beda jauh banget atau ibaratnya nggak harus ini sesuatu ini boleh kok untuk di-share gitu. Siapa tahu kalau teman-teman mungkin yang lihat ini mungkin suatu saat dia pengen ngerasain apa yang kurang dalam diri dia, dan dia bisa ngelihat juga, dan mungkin dia biar mereka juga bisa ngerasain gitu loh apa yang aku rasain juga. Kepuasan yang kamu alami itu bukan karena punya mobil bagus, besar, rumah gede ya, tapi kepuasan kamu adalah di saat kamu bisa memberi apa yang bisa kamu beri gitu ya. Dan aku benar-benar kayak tersentuh sama kalimatmu tadi, saat kamu ingin memberi tapi kamu nggak punya, waktunya kamu memberi pasti ada aja ya, pasti ada aja benih yang dikasih untuk kamu menabur untuk orang lain gitu ya. Itu benar-benar ya keren banget sih, Rick, jalan hidupmu, dan aku percaya bahwa orang-orang yang nonton video ini bakal punya mindset. Jadi kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi kita bisa hidup untuk orang lain gitu lah ya. Minimal buat keluarga, buat orang-orang yang Tuhan percayakan
ada di sekitar kita. Dan ya ayo hargai pengalaman, karena pengalaman itu hari ini kita nggak tahu kenapa kita alami hal ini gitu ya. Ini mungkin cara kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam masa yang akan kita masuki gitu loh ya, kehidupan selanjutnya gitu ya. Ya udah, prepare dirimu ngelakuin yang terbaik, itu bagian kita. Oke, Rik, thank you banget. Keren banget malam hari ini, Rika. Kami tunggu kehadiranmu kembali di Indonesia ya. Di Indonesia tetap sehat. Salam buat suamimu, tetap sehat ya kalian di sana. Dan kalau udah sampai di Indonesia, kabar-kabarilah, kita bisa atur waktu biar kita ketemu ya. Nah, untuk malam hari ini Rika, ada nggak yang pengen kamu sampaikan sama orang-orang yang lagi nonton video ini? Buat teman-teman yang lagi nonton ya, karena ya kayak aku mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Mungkin di awal kita nggak mungkin gitu, tapi kita pasti ada aja gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Dan jangan pernah bosan untuk jadi orang baik. Bukan karena orang baik kayak gini-gini, oh kamu mau gitu. Enggak. Saat kamu berbaik, jangan pernah berharap balasan baik itu dari orang itu. Mungkin balasan itu akan datang dari yang kita nggak tahu ya kan. Kayak aku di sini ngerasain banget Kak gitu. Aku kayak gini, bukan dari orang yang aku baikin, mungkin dari Allah menyiapkan dari orang lain yang bakal ngebalas, ataupun Allah lewat adalah Allah itu memberi balasan dari jalan lain, itu pasti ada. Jangan takut kayak gitu. Jadi aku berharapnya buat teman-teman, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut kita miskin saat kita berada di jalur Allah. Ibaratnya kita mengabdi di jalur Allah. Serahin sama Allah, serahin sama Tuhan, nanti Tuhan yang mengatur semuanya. Dan juga pesanku, jangan takut melangkah itu. Jangan takut melangkah. Saat apapun yang kita lakukan, kita baik, insya Allah itu pasti akan balasannya juga baik. Itu aja Kak buat aku. Oke. Thank you ya Rik ya. Intinya jangan tunggu kamu kaya baru bisa memberi ya. Tapi hari ini berilah dengan apa yang kamu punya gitu ya. Keren banget Rik. Thank you banget, malam hari ini aku banyak belajar banget dari hidupmu. So guys, kalau kalian suka dengan kisah hidup Rika, orang biasa ini yang punya kehidupan yang tidak biasa, boleh kalian like video ini, boleh kalian komen, dan juga boleh subscribe biar kalau saya mengupload video dengan kisah hidup orang biasa lainnya, kalian nggak ketinggalan. Oke, thank you Rik malam hari ini. Tetap semangat ya Rik ya. Sampai ketemu kembali di Indonesia. Saya menunggu kabarmu nanti kalau udah landing di Indonesia, bisa kabar-kabarilah, kita schedulekan ketemu. Oke, terima kasih. Coba ucapin selamat malam pada orang-orang yang lagi nonton pakai bahasa Mandarin, Rik. Pakai bahasa Mandarin. Oke, Wan An Tachia gitu. Oke, aku jawabnya apa nih? Rik? Jawab aja Wan An gitu, Wan An juga aja nggak apa-apa. Wan An gitu ya? Ya, Wan An gitu. Wan An. Coba kamu sekali lagi, Rik. Oke, Wan An Tachia. Ya. Wan An gitu ya? Ya. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye. Ya, oke. Bye.